Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Fajar Syaiful Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik kelas E. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 8 yaitu mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Muhammad Akbar Widya Putra dengan NPM akhiran 171. Yang kedua, ada Muhammad Zakia Salsabila dengan NPM akhiran 175. Yang ketiga, ada Yasmin Ina Salsabil dengan NPM akhiran 180. Yang keempat, ada Berliana Aini Fitria dengan NPM akhiran 181. Yang kelima, ada Sukma Fatmawati dengan NPM akhiran 186. Yang keenam, ada Rafli Amrullah Yahya dengan NPM akhiran 193. Dan yang terakhir, ada Randy Harnadi dengan NPM akhiran 194. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kami akan menjelaskan materi terkait dengan diskusi kali ini. Laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau biasa disebut dengan pasar modal, organisasi profesi, serta entitas pelapor. Peraturan yang berlaku termasuk PABU atau biasa disebut prinsip akuntansi berterima umum. Laporan keuangan hanyalah salah satu media dalam penyampaian informasi. Di Indonesia, pedoman penyusunan laporan keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 PSAK 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang kedua, Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2005. Pedoman pertama, PSAK 45, sering menjadi pedoman organisasi sektor publik yang bergerak di berbagai sektor bagi berupa yayasan, LSM termasuk institusi-institusi pendidikan. Sedangkan pedoman kedua atau SAP menjadi pedoman wajib bagi seluruh komponen pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis laporan keuangan pemerintah pusat. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, di mana laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Melalui laporan ini, kita dapat mengetahui mengenai prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, dengan laporan ini, kita juga dapat memberikan informasi mengenai indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan itu telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektivitas, serta sesuai dengan anggaran yang ditetapkan maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam laporan realisasi anggaran, itu terdapat 4 elemen-elemen di dalamnya. Yang pertama, yaitu ada pendapatan basis kas, di mana merupakan semua penerimaan kas umum negara atau kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. Selanjutnya yaitu ada belanja basis kas, yaitu semua pengeluaran kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu ada transfer, di mana transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Sedangkan yang terakhir yaitu ada pembiayaan, di mana pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Yang kedua ada neraca. Neraca sendiri memiliki pengertian yaitu salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal-tanggal tertentu. Adapun elemen-elemen yang terdapat di dalam neraca, yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset sendiri diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non-lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non-lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diselesaikan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Dan yang terakhir ada ekuitas dana. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Elemen-elemen yang dapat di dalam laporan arus kas terdiri dari A. Penerimaan kas adalah semua aliran masuk kas ke bendahara umum negara atau daerah. B. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan secara wajar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah seperti 1. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi mikro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APBD, serta kendala hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 4. Informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan. 5. Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan kas. Dan yang terakhir, ke-6, informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Dalam penggunaan laporan keuangan pemerintah pusat, kami mengambil salah satu pendapat dari Anthony 1999 dalam Martiasmo 2002 yang mengelompokkan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, lembaga pemerintah, kedua, investor dan kreditor, 3, penyedia sumber daya, 4, badan pengawas, dan 5, konstituen. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah pusat.
Mardiasmo menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut. 1. Kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan ini digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengganti tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Yang keenam adalah sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Sekian dari kelompok 2, terima kasih serta mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.